tes 1 2 3 dicoba. Suara saya jelas. Kalau misalnya jelas atau kurang jelas, tulis di kolom chat ya. Oke, Bapak Ibu, eh, kita tunggu ya teman-teman yang lain untuk join. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. hari ini hari Kamis tanggal 25 September 2025. Hari ini kita akan mencoba untuk ini ya, live trading. Kemudian kita belajar mengenai baca bid over saham. Kemudian kita melihat saham-saham yang potensi untuk kita lihat apakah menarik untuk kita scalping atau tidak. Dan sebelumnya nanti disclaimer ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti saya tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Jadi semua semata-mata untuk transaksi buy dan sell itu keputusan Bapak Ibu masing-masing. Dan di sini Bapak Ibu yang belum setting PC ya, saya sarani Bapak Ibu untuk login di laptop, kemudian setting PC-nya ya. Nah, biasanya kalau di sini saya setting pakai kode 0200 ya, running trade and interest stop. Nah, ini bisa cari di menu running, kemudian kita pilih running trade and interest stop. Terus kemudian Bapak Ibu bisa cek berikutnya di menu code, kemudian pilih kode 001 atau stock price. Nah, ini penting, ini nanti kita untuk melihat saham-saham yang rame ya, saham-saham yang rame, yang ditransaksikan, yang menarik untuk kita lihat secara bid over ya. Jadi di sini kita bisa ngelihat bid overnya bagaimana, kemudian trade book-nya seperti apa. Jadi kalau trade book itu adalah transaksi jual beli saham di harga tertentu. Jadi semakin gede transaksi saham tersebut di harga tertentu itu biasanya ada big money yang masuk atau big player yang masuk dan itu bisa kita pakai sebagai acuan entry. Jadi acuan entry untuk scalping itu ada beberapa macam ya. Kita bisa masuk di support resisten psikologis, kita bisa masuk di trade book, terus kita juga mempertimbangkan dari sisi buying power dan selling power itu ya. Terus kemudian ada lagi menu kode 0100. Nah, ini menu kode 0100 ini eh, kita lihat saham-saham yang menjadi stock winner gitu ya di sini. Terus kita cari top value paling enggak yang 1 menit pertama itu 10 miliar ke atas ya. Syukur-syukur kalau ada yang 50 miliar ke atas. Kenapa saya saranin seperti itu? Karena transaksi yang gede itu mengindikasikan duit masuk yang transaksi itu gede. Dan kalau duit masuk transaksi gede itu biasanya bandar, big player, dan lain sebagainya itu ikut pesta atau berpartisipasi di saham tersebut. Gitu Bapak Ibu ya. Terus berikutnya ada multi chat ya. Ini nanti kalau Bapak Ibu mau konsultasi saham dan lain sebagainya bisa tulis di kolom chat, tanya saham A, B, C, D, E. Nanti saya review secara chartnya seperti apa. Kemudian kalau indeks detail kodenya 0150 bisa searching di pojok kiri atas, ketik kode 0150 atau bisa masuk menu indeks, pilih indeks detail. Nah, ini fungsinya nanti untuk ngelihat saham-saham yang secara sektoral itu naik signifikan. Kemudian berikutnya ada market cap. Nah, ini untuk nanti kita cek ya screening saham-saham yang secara sektoral bagus, secara market cap bagus.
Terus yang terakhir di Z Broker ini cuma ngecek secara broksum aja. Ini biasanya identik untuk digunain swing pendek menengah ya. Kalau misalnya scalping ya kita bisa cek tipis-tipis lah. Cuman nanti mungkin lebih fokus kita ngeliat ke market gitu ya. Oke, terus di menu running trade ini itu di sini nanti nampilin saham-saham yang gerak. Ini kotak-kotak yang bisa kita pantau, cek saham yang nanti gerak. Sebelah sisi kanan saya ini adalah wishlist ya, wishlist yang kita bisa tulis di sini, baik wishlist saya maupun Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini aja ya, terus kemudian bisa nampilin saham-saham yang menurut Bapak Ibu menarik untuk dicermati gitu ya. Nah, ini saya sortir berdasarkan top jinner, top value, dan top volume ya. Jadi nanti kalau di sisi sebelah kanan yang kita tulis di wishlist nanti gerak, volumenya gerak, itu bisa langsung kita on the spot pantau gitu ya. Nah, terus berikutnya kemarin saham yang cukup menarik perhatian saya adalah koin ya, karena koin kemarin ARA ya. Nah, ini sekarang langsung lompat 3.300 ya. Nah, ini nanti kita ini ya, kita cek dulu ya. Kita cek dulu kira-kira kita bisa masuk di harga berapa ya. Karena kalau saham seperti ini cocoknya buat BSJP. Jadi kemarin tuh teman-teman di Bapak Ibu di under saya atau di grup saya itu udah tak info ya BSJP untuk koin dari pagi ya. Itu tak info buat dipakai buat BSJP karena secara teknikal bagus. Nah ini kalau kita lihat secara teknikal koin cukup bagus. Nah ini dia masih posisi up channel ya. Ini dia berhasil pullback, ini berada di middle Bollinger Band, di atas MA20, di atas MA5, dan ini kemarin breakout all time high ya. Jadi dia naik harga tertinggi sepanjang masa ya, sejak IPO 135 sampai 2000 sekian. Ini koin ini tempo hari, koin CDIA, dan beberapa saham lainnya itu saya rekomendasiin untuk beli saat IPO. Bahkan koin saya sempat dapat keuntungan sekitar 1.500% ya. Terus CDIA juga 1.000%. Terus udah lepas semua memang. Ya nggak nyangka ya masih bisa naik hingga 2880. Dan kita lihat memang koin ini adalah salah satu saham IPO pertama ya yang kita lihat dia melistingkan bursa kripto yang mana sekarang juga kripto di beberapa negara juga lagi nge-hype ya, dan kita lihat siklus bullish di kripto juga berpengaruh di sini ya di koin karena transaksi yang gede juga di bisnis kripto ya nanti otomatis di koin juga akan ngaruh. Nah ini juga underwriternya kemarin bagus ya, underwriternya bagus, track recordnya bagus, makanya dia bisa arah berjilid-jilid dan bisa dijaga sampai sekarang. Terus kalau saya lihat di pasar barangnya kering sih gitu ya. Oke, sekarang sudah pre-opening, koin lompat 8% ya. Ya, ini lompat 8% sepertinya kita ketinggalan ya. Kalau mau scalping agak ketinggalan. Tapi kita lihat ya, ini kita lihat apakah dia nanti open sama dengan high atau dia membentuk turun dulu atau profit taking dulu ya. Kita cek saham-saham yang naik, ada TINS, MIL, MDKA, koin 8%, Zata, Aman, dan lain sebagainya. Ada IMPC naik 3% ya. Oke, ini saham-saham pre-opening yang top loser gede-gede semua ya, ada Antam. Oh, Antam turun 3%, kemungkinan dia akan nutup gap di sekitar 3.200, Zaitun aja. Mas sama IPO kemarin yang baru listing juga sekarang udah drop ya. Kemarin juga saya infoin untuk jual. BRPT drop, jadi saham yang gede-gede drop semua ya ini. Kayaknya sih marketnya merah, tapi kita nggak tahu ya.
Nah, ini masih pre openingnya masih hijau. Nah, jadi kita pantau saham yang hijau-hijau aja. Jadi kita nggak usah pantau saham yang merah. ANJT di wishlist saya ini sudah lompat hijau naik signifikan ya. Nah, ini sudah ARA ya, sudah ARA. Ya, pilihannya nggak banyak teman-teman. Jadi nggak harus kita selalu eh, apa ya memanfaatkan ya kalau misalnya kondisinya market kurang bagus ya kita lihat dulu ya, nggak harus selalu memanfaatkan untuk trading. Oke, market udah buka ya teman-teman ya. Market udah buka, koin langsung gap ya, koin langsung gap. Kita tunggu koreksi dulu. Sepertinya ditebelin di 3170. Oh, langsung diganjel semua ya kanan kiri, jadi nggak bisa gerak. Eh, kita tunggu koreksi dulu ya. Oke, oke, oke. Di sini ada pilihan berikutnya TINS ya teman-teman ya. Kita lihat TINS juga lagi koreksi wajar. Transaksinya belum kelihatan di sini. Oke, jadi teman-teman usahain transaksi pakai handphone aja ya. Jadi kalau PC memang butuh internet yang kuat ya, butuh internet yang kuat. Jadi kadang kalau kita order itu masih delay. Jadi saran saya teman-teman transaksi pakai handphone. Oke, ini koin transaksi udah 50 miliar lebih ya. Kita cek ya, transaksi paling gede siapa. Ada koin Petro, MDKA, CDIA, SMIL ya, ADI, NCKL, SCMA. Oke, SCMA. SCMA bisa cek ya. SCMA, ADI, koin ya. Koin, koin-koin kita kita ngelihat ini ya, guyuran ya. Ini masih belum ada guyuran sama sekali. Buying power-nya lebih gede daripada yang sell, tapi udah naik 13% ya. Oke, sempat high 3360, 3300 ini jadi resisten ya, karena ini ada antrian tebel di over segini. Oke, ini masih jam 9 lebih 2 menit, jam 9 lebih 2 menit, koin udah naik 14% ya. Jadi buat yang kemarin ikut BSJP ya di apa namanya yang saya info, happy cuan ya koin, karena kalau yang beli kemarin pasti udah bisa langsung TP nih 14%. Ya. Oke, teman-teman boleh kasih masukan ya di chat ya. Boleh kasih masukan ya yang saham-saham yang potensi gerak bisa kita pantau ya. Oke, CDIA, oke. CDIA kita lihat dulu ya CDIA. Koin kita tunggu aja ya. Udah agak telat. Oh, 3.300 ini jadi level psikologis ya teman-teman ya. Kalau ini nggak kecebol, kemungkinan hari ini dia lanjut arah. Kalau koin kayaknya teman-teman harus ini deh. Eh, metodenya titip sendal dulu. Jadi beli di 3.300 ya, titip sendal. Kalau misalnya nanti koreksi ambil lagi di bawah. Ini jaga-jaga saham ini nanti arah gitu ya. Tuh, kehajar lagi 3.360. Udah momentumnya nggak dapet. Oke. Oke, 3.400 ya, udah 17%.
Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya spill teman-teman dulu ya untuk join ya. Oke, koin mulai ada gurian ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Kita cek dulu ya. Oke. Oke, pertanyaan bagus. Ada studi case bid over ya. Bid over saham-saham yang bagus dan jelek ya. Oke. Jadi kalau di sini ya, di sini kita ngelihat saham-saham tuh pertama kita ngelihat dari stock dinner ya kan. Kita cari transaksi yang paling gede, kan ketemu kayak koin, terus KMSP, Petro dan lain sebagainya ya. SMA, tuh SMA nggak kelihatan udah gerak ya. Oke, SMA teman-teman lihat buying power-nya 795, sell-nya 273 ya. Terus kemudian ini bid over bagus, bid-nya ini rapi sampai bawah. Over ada yang tebel, 3 baris pagar di sini ya. Nah, ini ciri-ciri bid over yang lagi rame, transaksinya 40 miliar, dan ini sudah memenuhi syarat ya. Dan kita lihat transaksi trade book-nya di berapa ya ini ya. Nah, ini transaksi paling gede di sekitar 362 ya. Oke, teman-teman tungguin ya 360, 370 tungguin, kalau 370 jebol bisa tunggu 360 ya. Oke, 370 teman-teman bisa titip sendal ya, 370. Teman-teman bisa titip sendal 370, 372, 370 bisa titip sendal. Terus nanti target beli berikutnya 360, 362 ini ya. Kita agak meleng sedikit ya tadi di SMA udah masuk radar sebetulnya. Oke, jadi ciri bid over yang bagus tuh kayak gini ya, bidnya keisi ya, keisi. Kotak-kotaknya ini aktif terus kemudian dia naik tangga. Terus di over itu ada antrian-antrian yang tebel. Minimal itu paling nggak 2 baris ke atas. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ya. Terus ada yang lubang-lubang gitu ya. Nah, tapi ini di sini over yang tebel itu harus posisinya di atas di sini, bukan di atas di sini gitu ya. Kalaupun ada atas di sini, biasanya itu saham-saham yang pola tertentu ya, saham-saham yang pola tertentu. Jadi kadang di sini kosong, nggak ada yang tebel, sini kosong, ada tebel sekali. Tapi kalau sahamnya naik, ya dia ada potensi naik di antrian tebel tersebut. Tapi kalau misalnya sahamnya dia lagi stuck, ya bisa saja malah dia nggak kemana-mana dan malah diguyur gitu ya. Oke, nah ini teman-teman ya, ini buying power-nya 893 ribu lot, selling power-nya 300 ribu lot. Ini menandakan demand-nya masih kuat ya. Nah ini kalau sudah posisi kayak gini, ini mulai diguyur. Mulai diguyur ngetes 370 nih habis ini. Kenapa? Karena overnya udah diisi agak penuh. Nah 372 diisi. Nah ini full sampai bawah. Nah ini mulai
mulai ada guyuran nih. Nah, ini teman-teman bisa manfaatin untuk entry ya. Habis ini teman-teman bisa manfaatin untuk entry. Entry-nya di mana ya? Kita ngelihat secara trade book ini transaksi paling gede di mana? 360, 362. Nah, ini di sini. Nah, di sini. Ini best buy-nya di sini. Jadi kalau kena 370, 372, teman-teman titip sendal dulu aja. Nah, terus beli lagi di 360 gitu ya. Ini mulai mulai keisi ya. Nah, ini kalau udah rapat gini, ini paling tidak 370 harus dijagain. Nah, kalau 370 jebol, nanti dia bakal main ke level psikologis berikutnya 360 yang tebel ini. Nah, setelah itu baru mantul. Nah, ini harus diisi juga. 360 ke bawah ini harus diisi juga. Ini kan masih kopong nih. 6.000, 7.000, 8.000. Nah, ini masih kopong. Oke. Nah, tapi kalau ini kuat ya, 370 kuat, ya dia bisa nanti ngetes high-nya lagi 378. Itu sih kelihatannya teman-teman. Oke. Oke, kalau mengenai eh, bid over yang siluman, sebetulnya banyak case-nya. Cuman mungkin bisa kasih contoh ya, karena kadang apa kita nggak ngelihat eh, pas nggak ngelihat ya, kadang banyak contohnya. Nah ini mulai keguyur ya sekarang, teman-teman 360 bisa jagain ya, 360 bisa jagain. Oke, oke, 360, 362 bisa jagain ya. Ini posisi buat entry ya. Oke. Eh, oke, kita sambil melihat saham yang lain ya. Oke, HMSP ini juga rame ya teman-teman ya. HMSP juga rame. Nah, oke ya. Jadi SMA entry 360, 362 ya tadi. Sudah saya instruksikan untuk buy. Nah, ini udah mantul ya. Habis itu kena 370. Kalau 370 jebol lagi, dia akan ke 378. Oke, SMA kita tinggal dulu ya. Nah, itu caranya untuk kita ngelihat bid over dan antri ya. Polanya seperti itu. Terus kita masuk ke HMSP. Oke, HMSP ini juga sama. Ini teman-teman lihat, ini kan ada yang add ya, add. Nah, ada yang plus min. Nah, ini kalau min ini dia lagi guyur. Kalau min yang sebelah kanan dia ngambil ya. Kalau min sebelah kiri dia guyur kiri, hajar kiri. Kalau min sebelah kanan dia hajar kanan. Gitu ya teman-teman ya. Hajar kanan itu beli, hajar kiri itu jual. Gitu ya. Teman-teman harus hafal istilah itu ya. Nah, ini 850 ini adalah level psikologis. Kalau ini dihajar, habis itu diganjel, di pit, ke atasnya lebih kenceng ya. Karena 850 ini adalah high. Jadi teman-teman siap-siap entry ya, siap-siap entry titip sendal ya di HMSP. 850 habis bisa hajar ya. Titip sendal dulu ya, titip sendal dulu. Kalau saya ngomong best buy-nya di sini 810 ya, di dekat level psikologis. Nah, tapi kalau 850 jebol, dia arahnya ke 900 nanti. Balik tes resist lagi. Oke ya, kenapa ini 850 overnya paling tebel? Oke, teman-teman perhatiin ya, kalau 850 jebol boleh ngekor, titip sendal dulu, jangan banyak-banyak karena kita ngelihatnya HMSP udah agak telat ya. Oke, oke ini mau habis ya, mau habis, boleh ngekor. Oke, habis 850 diganjel, oke diganjel ya, diganjel. Eh, Buying power posisi 600.000, selling power 300.000 ya. Ini selisih 1 kali lipat, memenuhi syarat ya teman-teman. Terus kita lihat ini yang paling tebal posisi di 870. Ini target pertama untuk TP ya.
TP berikutnya di 900 ya. Ini 142 ya. Oke. Oke, kita pantau HMSP dulu ya teman-teman ya. HMSP ini pola gorengnya dia makan kanan terus. Dia makan kanan terus HMSP. Oke, 85 dihajar ya. Ini teman-teman tadi kalau masuk 850 udah 0,5% sih. 860 TP itu udah 1% ya. Oke. Oke, otomatis ini kan high-nya udah berubah ya. Tadi yang pertama kita lihat head-nya 850, sekarang high-nya sekarang 860. Jadi ya udah psikologinya udah berbeda ya, otomatis ini juga kenaikannya juga sudah mulai kenceng gitu ya. Demand-nya juga sudah mulai kuat. Transaksi juga sudah mulai 100 miliar ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini sekarang ditebelin 845, ini nanti akan dites lagi sama 850. Nah, kalau kuat targetnya adalah 870 sampai 900. BSP-nya area ini ya, BSP-nya area ini. 805 sampai sini kalau dikasih ya. Kita tunggu dulu ya. Jadi caranya gitu, kalau kalau beli itu jangan langsung all in di satu harga, tapi eh, kita belinya pakai piramida ya. Misal di sini katakanlah beli 10 lot misalnya. Nah, ini turun misalnya ke 830 beli 20 lot. Nah, kena 805, 810 beli agak gede gitu. Itu ya. Cuman biasanya kalau udah naik segini ya transaksi 100 miliar turun ke situ agak susah sih. Itu. Oke, 850 dimakan lagi teman-teman. Ya, ini kan jadi gini, kalau misalnya kita belajar bit over itu ada namanya, ini sebutan saya sendiri ya, sebutan saya pribadi. Ada namanya level psikologis ya. Level psikologis itu bisa disupport resisten itu kalau misal kita ngelihat secara TA technical analysis. Tapi kalau misal kita nggak ngelihat TA sama sekali, kita ngelihat dari bid offer itu kita ngelihat level-level harga tertentu. Jadi level-level harga yang pembulatan. Jadi seperti 700, 800, 900, 1000, 100, kemudian 110, 120 gitu ya. Terus mungkin 1100, 1200, 2100, 2200, 2300, mungkin 5100, 5200 seperti itu. Nah, kalau misalnya eh, biasanya harga saham itu akan cenderung naik turun di kisaran itu. Nah, kemudian dari level psikologis itu dibagi dua, yaitu di level misalnya katakanlah contoh HMSP nih, 800 sama 900. Berarti level tengahnya adalah 850. Nah, itu jadi median atau rata tengah atau level krusialnya. Kalau misalnya apa namanya dia bisa jebol, bisa kuat gitu ya, dites berkali-kali, demand-nya kuat, maka nanti naik ke atasnya akan kenceng gitu loh. Nah, itu sih. Terus sama halnya kemarin kayak Bumi ya. Bumi itu kemarin saya info 140 jebol, kalau jebol naik ke atasnya lebih kencang. Itu sih. Oke. Oke, ini GGRM juga naik 6% ya. Kayaknya hari ini sektor rokok yang mendominasi. Oke. Oh, karena ya ISG-nya turun dalam ya. Nah, ini non cycle kemungkinan sektor rokok ya
Oke, HMSP juga 850 nggak kuat. Kita lihat dari sisi selling powernya 600.000, buying powernya 900.000. Jadi masih masih oke lah, masih oke lah. Karena ini belum 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 dihajar ya, belum dihajar habis. Oke, nah ini tarik lagi ke atas ya teman-teman ya. Oke, jadi eh, bisa mulai buy ya di range ini HMSP. Oke. Oke, koinnya juga turun banyak ya karena indeksnya diguyur ya, semuanya rata-rata profit taking. Antam, nah, Antam ini nutup gap sepertinya ya. Oke. Nah, ini tadi nutup gap ya, sepertinya si koin. Koin guyuran tadi di 3.000 harusnya bisa masuk nih. Oh, ini mulai ini ya. Selling powernya sudah mulai gede ya di koin ya. Di koin mulai profit taking. Koin lihat dulu ya teman-teman ya, koin lihat dulu. Oh, nah kalau udah kayak gini, selnya lebih gede ya daripada yang buy, itu teman-teman jangan keburu masuk lagi ya, karena ini sudah mulai distribusi ya. Cuman kita lihat kalau buy-nya nanti masih kuat ya dia bisa ke atas lagi. Nah ini sekarang level psikologisnya di 3.100 lagi diuji. Kalau ini kuat bisa ke atasnya lagi bisa gampang ya ke 3.200. Nah itu 3.100 masih dites-tes terus nih. Oke, 3.100 nggak kuat ya, nggak kuat sepertinya. Oh dimakan lagi ternyata. Masih bergulat di sini. Kalau kayak gini, ya teman-teman kalau mau masuk titip sendal aja, gitu ya, titip sendal aja. Tapi rasanya biasanya kalau transaksinya udah tembus 400 miliar di 20 menit pertama itu ini apa namanya, biasanya sampai siang sih kuat sahamnya ya. Cuman ya balik lagi tergantung sama marketnya ya. Kalau marketnya nggak enak kayak gini ya, lagi merah dalam ya semua rata-rata saham lah, profit taking gitu loh. Oke, jadi kalau saham lagi merah gini, sebetulnya yang aliran swing trading itu cocok ya. Cari saham-saham yang berada di dekat support, kemudian mulai entry gitu ya, teman-teman. Koin, XP. Oke, ini koin 3.100 sudah ketembus ya. Kemungkinan akan ke 3.200. Ini memang selnya masih lebih gede, cuman sudah mulai ada demand. Kita lihat HMSP. MSP masih ketahan di 830 ya. Ini 850 jadi target resistnya ya. So far ini masih gede yang demand ya. Cuman barusan udah banyak yang profit taking. Terus SCMA. Nah, SCMA kena guyur 360 ya. 360 kena guyur. Ini nggak boleh 350 jebol ya. 350 nggak boleh jebol. Ini level psikologis pertama ya. Kalau jebol terus kuning ya udah selesai gitu ya. Tapi ini, nah ini kan teman-teman lihat ya, tadi buy-nya
masih selisih jauh sama yang sell, ini sudah hampir imbang. Artinya sellnya ini tadi sudah banyak yang profit taking ya, karena mungkin saya lihat retailnya panik, IHSG-nya merah, jadi banyak yang profit taking. Kalau CL enggak ya, tunggu dulu ya, karena ini ada potensi ke 360 Mas ya. Kan tadi clue-nya saya bilang gini, kalau 350 kena sampai 344, nah itu selesai gitu ya, untuk hari ini selesai. Nah, tapi masih ada potensi nih, jadi tunggu dulu aja. Karena ini transaksi udah 97 miliar, hampir 100 miliar. Review Antam. Antam. Antam terendahnya 3260 ya, teman-teman lihat. Nah, kan selling power-nya lebih gede daripada yang buy ya, menandakan tekanan jualnya cukup tinggi ya, itu yang pertama. Terus kita cek chartnya, si Antam ini dia nutup gap nih ke sini. Ini kemarin kan sudah sempat saya reminder ya, si Antam ini ya. Kalau BSCP beli sore jual pagi, naik 1% jual aja. Tapi kalau kemarin candlenya udah minus 5%, hari ini turun lagi, ini dia bakal nutup gap di sini ya. Nah, ini dia ada gap di kisaran close-nya 3.200. Nah, dia harus tutup 3.200 dulu, baru bisa lanjut naik gitu. Nah, ini juga sudah turun di PMA 20 ya. Terus ini juga udah mulai secara MACD juga sudah crossing ke bawah. Terus kemudian kita lihat dari sisi momentumnya ini juga sudah mulai turun. Ini kalau sudah mulai turun, mungkin ke area warna biru seperti ini biasanya sih sudah mulai apa ya, murah gitu ya, atau oversold gitu ya. Secara momentum seperti itu. Nah, ini kan kita lihat support ya, support set list ya. Nah, ini support set list, ini range set list di sini. Terus ini kita lihat sahamnya si Antam ini dia akan menguji level support 3.200 sekaligus tutup gap. Jadi di sini kan gap. Kenapa si Antam turun? Karena memang indeks emasnya juga udah mulai koreksi. Tapi menurut saya cuma koreksi wajar aja. Nanti the Fed dipotong, suku bunga acuan di US dipotong, ya gold akan ATH lagi. Gitu. Gold akan ATH lagi. Nah, ini nanti bisa juga ini support ya, ini support. Nah, ini yang saya lingkar-lingkar ini adalah support, dan nanti kalau misalnya ini kena 3.200, diharapkan dia ada rejection ya ke atas gitu ya. Ini untuk Antam. Nah, ini ya, diharapkan dia dari Jackson. Kenapa? Karena ini support setlist yang cukup kuat ya. Ada berapa ini ya? Oh, ini ada lagi ya, ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Terus kalau misalnya ini mantul, nanti bisa ke atas lagi ya. Ini juga ada gap ya, teman-teman. Ini gap kemarin ini belum ketutup ya. Ini pasti nanti ketutup lagi. Jadi ini gapnya kisaran kisaran gapnya kisaran ini ya, kisaran 3.460 ya. Sekarang 3.300, ada potensi dia naik nutup gap di 3.460 teman-teman, si Antam ini. Itu ya. Ini tapi akan sangat bagus kalau ini ditutup dulu gitu ya. Oke, rata ya. Jadi memang di sektor emas memang lagi profit taking, udah naik berhari-hari kan. Sekarang logikanya gini teman-teman, yang beli di sini, yang beli di sini, ya, yang beli di sini masa nggak TP gitu ya. Yang kemarin beli di sini masa di sini nggak TP gitu ya. Bahkan kemarin saya sempat discuss sama teman-teman teman-teman member itu, ada yang punya Antam harga 2.000 loh di area ini. Jadi udah profit
hampir 80% kalau nggak salah. Itu belum di TP gitu loh. Itu belum di TP. Jadi kadang memang harga saham yang sudah tinggi wajar ya, kalau misalnya ada penurunan gitu ya teman-teman. Oke, koin kena ya 3.200 ya tadi. Jadi koin kena 3.200. Tadi sempat kita instruksikan entry sekitar 3.100 ya. Bisa di TP ya teman-teman ya, bisa di TP. Kalau 3.200 kuat, nah diganjel lagi 10.000 lot ya. Nah, ini bisa ke 3.500 lagi nih. Oh, nggak kuat ya. Kita lihat ya masih dites terus. Oke, teman-teman yang mau share apa namanya? Tanya portofolionya saham yang lagi nyangkut atau apa bisa tulis di kolom chat ya. Karena untuk saham-saham yang menarik untuk kita scalping rasanya udah ya, udah cukup ya. Tadi HMSP, koin, ya mungkin nanti masih bisa dipantau sampai siang ya. Terus bumi ini kayaknya mulai gerak nih, mulai gerak lagi nih bumi ini. Oke, buying power 18.000, selling power 11.000. Menarik, menarik ya bumi ya. Bumi bisa entry ya, bumi bisa entry 151 ya, 151, 152. Targetnya ke 155 sampai 160. Ini ada antrian 2 juta lot ya. Oke, dapat pandangan apa namanya koin tadi udah, SCMA udah, HMSP udah, bumi. Kalau bumi ini lumayan tinggi ya harganya ya untuk day trade. Jadi mungkin in out pendek aja. Kalau turun dari 149 stop loss ya kalau bumi ya. Oke, kalau SCMA sekarang 360 ya. Nah, ada yang tanya. Average saya 364. Santai aja ya. Ini masih dalam permainan, masih dalam permainan. Kita nggak tahu nanti siang dia mau naik ke 370 atau 380 karena transaksi udah 100 miliar. Gitu. SMA kalau turun kena di bawah 350 ke bawah itu baru bisa stop loss. Kalau yang masuk 360 sampai 364 ya. Justru tadi ada guyuran boleh masuk ya, ada guyuran boleh masuk. Makanya saya bilang titip sendal, semakin turun ke bawah, belinya semakin banyak. Tapi kalau yang paling bawah level psikologisnya kejebol, ya stop loss gitu ya. Itu kalau scalping atau day trading kayak gitu. Nah, oke. Nah, ini lihat buying power-nya masih lebih gede daripada yang sell. Oke, HMSP sudah balik ke 840, dikit lagi ke 850, teman-teman. Nah, karena indeksnya udah mulai ditarik lagi nih. Tadi panik kan ada guyuran gitu loh. Oke, Dewa ini juga menarik nih Dewa nih. Dewa. Oh, tapi gini ya teman-teman ya. Ini salah satu yang unik ini ya. Teman-teman perhatiin Dewa. Dewa itu secara antrian tebal di over bagus ya. Ada yang tebal 290 sampai 282. Ini menjadi target kita untuk TP untuk scalping ya. Ini di area ini. Nah, kalau misalnya overnya itu tebal, itu menandakan ada yang punya barang. Tapi kalau beatable belum tentu punya barang gitu ya. Yang menarik adalah si Dewa ini dia seakan-akan mancing mau jualan di area 282 sampai 290 gitu ya. 290. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi bid dia kosong cuman tebel di 262 gitu ya. Biasanya yang sudah-sudah ya, yang biasanya sudah-sudah
Antrian tebel seperti ini itu antrian tebel di bawah yang jomplang banget ya, yang terlalu mencolok. Biasanya kayak gini tuh digunain bandar untuk nampung harga di bawah. Jadi ada kan potensi si saham ini turun dekat di 264 atau bisa juga dia dijagain di 262. Penafsirannya seperti itu. Tuh ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini Bumi langsung tebus ya 155, bahkan high-nya 158 ya barusan tadi ya. Kayaknya yang pasang 151, 152 nggak dapat ya. Koin langsung balik lagi ya, tadi diguyur 290 langsung balik lagi di 3280. Oke, HMSP 840 ya, tadi sempat diguyur. Eh, oke, JAR mana ini ya? JAR udah ke arah lagi nih kayaknya, atau di suspend ya? Oh, di suspend ya teman-teman. Gila nih saham ini. JAR, Pegun. Pegun masih belum di suspend ya. Luar biasa ya, arah terus berturut-turut sekarang 12.000. Oke teman-teman, ya sambil teman-teman ngelis, kasih masukan, ya saya di sini nanti cuman sekedar share aja mengenai diversifikasi ya, diversifikasi aset di Navi. Jadi teman-teman kalau misalnya punya portofolio itu saran saya jangan full di saham, jadi perlu adanya diversifikasi. Nah, di sini saya ada saran diversifikasi teman-teman bisa pakai di Navi ya. Di Navi satu platform. Nah, terus saran saya itu fokus ke pasar uang dan pendapatan tetap karena ini aman. Nggak kena floatnya. Kalau indeks ini ngekor IHSG biasanya. IHSG naik, dia ikut naik, IHSG turun, dia ikut turun. Jadi belinya ketika IHSG turun, teman-teman. Terus kita masuk di pendapat, kita pilih imbal hasil. Kita klik simpan. Nah, teman-teman bisa ngelihat energi 10,45%, isi 10,39%, IHAD, Syariah Fund 10,13%, dan Trimegah Dana Tetap. Selinya minimal cuma 100.000 doang ya. 100.000 doang. Terus kemudian apa namanya, fee beli sama fee jualnya itu 0%, jadi nggak ada murah. Jadi kalau misal teman-teman punya dana 100 juta, 50 juta masukin sini, 50 juta fokus di saham. 10%-nya bisa cari di sini, di saham tinggal nanti cari sesuai target masing-masing teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman setahun cuma cari target kenaikan return portofolio misal 20% atau 30%, mungkin 10%-nya bisa cari di diversifikasi di Navi, pendapatan tetap, saran saya bisa di Insight Renewable Energy atau KISI ya. Terus kalau misalnya teman-teman sisanya tinggal cari di saham. Jadi kalau misalnya pasar saham lagi drop signifikan, ya portofolionya nggak yang minus signifikan karena sebagian udah dimasukin di sini. Kayak gitu ya. Oke. Nah kalau ini ya, ini kok bisa naik 10%, itu lebih stabil karena dimasukin ke obligasi obligasi atau surat utang ya, baik korporasi maupun FR. Tapi porsinya lebih banyak ke korporasi. Oke teman-teman ya. Oke, ya teman-teman ya, itu sekedar wawasan aja.
Iya, SG merah, eh, takut beli HMSP. Ya, kalau saya lihat meskipun ya SG merah ya saham-saham yang lain ada yang masih hijau ya, kayak koin, kemudian Bumi, HMSP. Memang kondisi IHSG yang merah kan kenaikan saham yang sudah naik itu agak lebih ini ya, agak lebih risk ya. Coba kita cek chartnya ya teman-teman ya. Ini dari kemarin sektor rokok itu ini loh apa namanya purbaya efek loh ya. Jadi dilantiknya Menkeu yang baru ini berpengaruh besar ke sektor rokok ya tentunya. Teman-teman lihat sendiri ya, ini terendahnya di 500-an digoreng udah naik 50% lebih ke harga ini ya. Dan teman-teman kalau ngelihat daily secara chart memang sudah agak tinggi, tapi positifnya dia masih berada di atas MA5, jadi masih aman gitu ya. Nah, MA5-nya di 780, masih di atas MA5. Nah, kalau kita lihat secara weekly chart, nah teman-teman akan lihat view yang lebih luas gitu ya. Teman-teman akan melihat view yang lebih luas. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita tarik garis dari weekly chart-nya ini udah breakout ya di sini dan sudah bullish ya, sudah bullish. Ini yang garis hijau ini adalah MA200 ya. Biasanya kalau saham udah kena MA200 itu biasanya dia jadi level resistance sakral juga. Kalau bisa ketembus, keenaknya jauh lebih gampang gitu ya. Nah, ini kalau saya katakan sih sudah mulai rotasi sektor atau recovery. Bahkan kemarin ada pertanyaan si Purbaya ini mau babat habis perusahaan-perusahaan rokok ilegal gitu ya. Ini akan yang bikin saham rokok labanya menyusut signifikan dari tahun ke tahun kan karena banyaknya rokok-rokok ilegal kayak gitu. Akhirnya cukainya nggak masuk negara gitu kan. Terus ditambah cukainya dinaikin terus. Ya alhasil labanya turun terus di sektor rokok ini. Nah, satu aja kebijakan yang buat sektor rokok bullish ketok palu, ya pasti akan kenceng lagi nih. Sektor rokok akan kenceng lagi. Oke, teman-teman. Oke, itu mengenai review dari HMSP. Jadi kalau HMSP itu ibaratnya sebetulnya untuk swingnya itu masih jauh ya, swingnya masih jauh, masih bagus lah gitu ya. Terus kita coba cari ya saham-saham yang secara bid offer aneh-aneh gitu ya. Tadi ada yang tanya ya, kita cari ya, misalnya barangkali dapat ya. Oke, kita cari ya. Data nih, data coba kita cek ya data ya. Kalau saham seperti Pegun gini, grupnya Konglo Haji Isam ya, dia sahamnya udah kering ya di pasar. Kering itu maksudnya saham yang beredar semakin sedikit, bidnya semakin kecil, makanya dia arah terus gitu ya teman-teman. Oke, data. Nah, kalau data ini secara bid offer normal ya. Ini memang lagi rame, lagi diisi. Tapi sebetulnya bid offer realnya tuh kayak gini sih. Yang harga 64 ini cuma 8.000 lot, kayak gini normalnya data itu kayak gini kalau dia sepi. Ini dia memang lagi benar-benar di pump ya sama bandar ya. Kelihatan sekali ini ditebelin rapi banget ya. 42.000 lot, 42.000 watt seperti ini ya. Terus tapi ada yang tebel di sini. Nah, ini tebel 400.000 lot berarti dia punya barang ya. Dia punya barang 400.000 lot. Nah, ini 400.000 lot tuh kalau misal kita kita hitung ya,
Nah, dia dia punya barang 411 kali 81 ya, kali 100. Jadi sekitar 3M ya, teman-teman. Jadi ini sekitar 3M, ini mungkin hampir 1M ya, kalau nggak 800 jutaan di harga 80 ini ya. Jadi kalau ada yang pasang gede di sini berarti ada yang berharap si bandar ini goreng harga saham biar paling tidak kena arah di harga 81 atau 80 gitu ya, teman-teman. Secara baca bid offernya seperti itu. Nah, ini 2,9 versus 2,5 juta lot, lebih gede demand-nya. Kalau Zata ya yang enggak yang terlalu aneh banget sih bid offernya. Hmm, apa lagi ya? Mungkin teman-teman bisa kasih contoh ya, kalau misalnya nemu saham kecil-kecil yang bid offernya aneh-aneh, nanti kita bisa bahas ya. Itu lebih enak. Kalau teman-teman ada contoh, tulis di kolom chat, itu lebih enak. Oke, ada yang punya Adaro, modal 2760. Oke, jadi Adaro ini sebetulnya saya lihat secara daily chart, itu dia udah nggak bikin new low atau harga terendah baru. Harga terendah terakhir itu di bulan April tanggal 8 di 1600 gitu ya. Nah, ini dia udah technical rebound ya, udah technical rebound kemarin terendahnya 1630 dan ini mau crossing ya, mau crossing. Jadi ini MA5 mau crossing dengan MA20. Jadi saham ini potensi bullish gitu ya. Target terdekat nanti ke 1800. Jadi kalau punya modal 1760 itu cukup bagus sih. Kecuali modalnya di 2400 atau berapa ya. Jadi saran saya di hold aja gitu loh. Karena saham ini sudah nggak bikin new low, bisa jadi downtrendnya mulai berakhir ya. Karena ADI juga sudah mulai gerak ya. Nah ini udah sideways, mulai bullish ADI ya. Ya biasanya satu grup itu jalannya bareng. Oke, ada yang tanya taksi gitu ya. Oke, taksi. Ini kan saham FCA ya, saham FCA eh, sama kayak Dada, Betek, dan lain-lain ya. Kalau kita lihat secara chart sih posisi masih arah terus ya. Posisi masih arah terus. Harga 33 ini juga kita lihat biasanya saham-saham FCA tuh bakal balik ke 50 lagi. Jadi masih oke lah. Cuman ini belum perdagangan ya. Jam 10 kayaknya perdagangan ya. Nanti kita lihat YP-nya ya. Kita lihat YP-nya. Kalau YP-nya naik ya masih oke. Kalau kayak gini memang sahamnya simpen ya, nggak bisa trading ya, nggak bisa trading. Oke, ada yang bahas bit over seger ya. Oke, ada yang bahas bit over seger. Nah, pertanyaannya apa nih? Bitnya lebih besar daripada over tapi harga belum naik. Jadi gini, eh, kalau kita belajar bit over itu harga atau price action itu harus terbentuk dulu. Jadi harga itu harus gerak dulu, baru kita bisa nentuin. Kalau misalnya posisinya merah gini, ada
over tebel di atas satu pagar seperti ini ya. Terus kemudian ada bid di sini, itu tandanya saham ini ada beberapa faktor. Bisa saja. Oke teman-teman, mohon maaf ya, internetnya tiba-tiba keputus ya. Ya, jadi kita nyambung lagi ya mengenai seger tadi. Jadi kalau misalnya overnya tebel, cuman satu baris, terus ada bid tiga baris, itu belum disebut antrian saham naik. Kenapa? Karena belum banyak yang pasang jual di over gitu ya. Belum ada over-over yang tebel. Terus kalau misalnya kondisi seperti ini dijaga atas sama bawah, bid overnya itu biasanya masih posisi lagi akumulasi. Atau istilahnya bisa juga dia mau nekan harga turun dulu, gitu ya. Jadi Bandar tuh kalau mau akumulasi itu nggak mau beli harga atas. Jadi harganya dibikin merah dulu, dibikin retailnya cut loss dulu, baru dia akumulasi. Gitu. Oke ya Bapak Ibu ya. Itu mengenai pembelajaran kita mengenai bid over. Oke, sepertinya marketnya kurang baik ya, banyak yang profit taking. Nah, ini bumi mulai diguyur juga. Terus koin juga sudah stuck. Ya, mungkin energi ya, energi yang masih mulai gerak ya, teman-teman nanti bisa pantau buat sesi 2 gitu ya. Ini energi mulai digoreng. Oke, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan atau pertanyaan yang belum saya jawab, bisa japri ya Bapak Ibu ya. Uh, Sementara itu dulu edukasi untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Happy cuan selalu. Saya izin live ya Bapak Ibu ya.